Hari ini hanya 5 spesies badak bertahan hidup. Semua spesies badak berada di bawah ancaman dan 1 spesies diambang kepunahan. Tanpa tindakan yang serius, beberapa badak bisa punah dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Jadi friends, mari kita selamatkan badak, terutama badak Indonesia. Karena jika tidak ada badak, tidak bagus untuk reputasi kita sebagai negara satu-satunya di dunia yang memiliki 2 jenis badak yang mengemban nama Kepulauan Indonesia, yakni badak Jawa dan Sumatera. Jika tidak ada badak, tidak bagus untuk kredibilitas Indonesia sebagai salah satu pusat konsentrasi keanekaragaman hayati dunia. Dan jika tidak ada badak, tidak bagus untuk anak cucu kita yang akan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan, mengenal dan membanggakan hewan khas Indonesia ini. Bahwa akhirnya kita punya keponakan baru. Luar biasa ya. Iya dong. Kalau badak saja sudah bisa bersama dan melahirkan, kapan kamu meminang aku? Oh. Apa? Ini 2 kata, televisi nasional. Hah, kamu hanya diam terpaku. Kamu kalah, aku mau badak itu aja. Jangan. Akhirnya dia membuktikan dia jantan. Aku juga bisa buktikan nanti, tapi kita mau ngobrol dulu nih sebelumnya ya. Tamu spesial kita. Tamu kita yang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita punya Bapak Budi dari Sinde, selamat pagi Pak. Dan juga ada Pak Anwar dari WWF. Nah, ngomongin masalah badak, pasti kita teringat sama binatang lucu yang sayangnya sudah hampir punah ya. Hampir, makanya ini merupakan berita yang sangat mengembirakan setelah 124 tahun ditangkarkan. Alhamdulillah, anak badak pertama telah lahir di Indonesia. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih seputar badak dan juga bagaimana kita-kita ini bisa ikut melestarikan adanya badak di Indonesia ini. Betul sekali, badak yang sebenarnya, jangan mukanya. Muka badak dong. Tetap di Friends. Baja-baja ku panggil namaku, kulitku tebal bercula satu. Selamat pagi my friends, selamat pagi bersama kami my friends. Bersama kita sudah hadir badaknya. Lucu banget deh itu. Iya, dan badak ini dikenal oleh masyarakat luas. Nama terkenalnya adalah Raditya Dika. Hah? Oh, bukan. Bukan, emang agak mirip ya. Agak mirip. Tapi friends, pada tahu nggak sih sebenarnya badak itu binatang yang seperti apa? Kita tuh suka salah sangka sih ya, bener ya Pak ya. Yeah. Karena kan misalnya nih orang nyebut orang yang nggak tahu malu itu si muka badak. Padahal badak sendiri binatangnya pemalu banget katanya. Makanya pendekatannya lama, 124 tahun. Aku baru lahir sekarang anaknya. Iya. Kita ngobrol sama Pak Anwar dulu berarti ya. Pak, ngobrol masalah badak nih. Emang bener populasinya sudah demikian mengkhawatirkan jumlahnya? Betul sekali. Di Indonesia ini kita punya 2 jenis badak. Ya. Satu badak Sumatera yang tersebar di Sumatera sampai Malaysia. Sekarang jumlahnya tidak lebih dari 200, kurang dari 200 ekor. Itu yang badak Sumatera. Badak Jawa yang hanya ada di ujung kulon. Dulunya pernah ada di Vietnam tapi punah. Tinggal sekarang di dunianya hanya ada di ujung kulon. Tidak sampai 50. Jadi di bawah 50. Aduh. Itu di bawah satu kelas dong ya. Ya, itu. Murid satu kelas aja sekitar 50-an gitu sekali. dulu ya. Itu. Duh, Jadi gede kondisinya banget. sudah sangat memprihatinkan dan oleh karena itu pelestarian perlu benar-benar diperhatikan. Perlu diketahui faktor utama yang menyebabkan kepunahan apa sih Pak Anwar? Paling tidak ada 2 faktor utama. Yang pertama faktor yang langsung kepada badaknya itu sendiri, yaitu perburuan. Orang berburu badak terutama untuk diambil culanya. Yang kedua, karena ya rumahnya dirusak. Kita bilang istilahnya habitat, tapi itu rumah badak yang dirusak. Hutan-hutan alam tempat hidup badak itu semakin menyusut dan ya tidak punya rumah lagi mereka. Iya sih. Tahu nggak sih Asti, katanya kan orang-orang itu memburu cula badak karena dijadikan obat kuat gitu ya. Padahal
belum terbukti, belum teruji secara klinis, belum teruji juga secara medis bahwa itu memang bisa membantu gitu. Sementara badak aja susah punya anak, gimana? Iya benar. Tapi aneh. Cula badak itu Mas tidak berbeda dengan kuku kita, tidak berbeda dengan rambut kita. Itu hanya keratin istilahnya, zatnya yang ada di dalam itu. Dan tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk apa? Kejantanan. Baiklah, yang di luar sana sudah mengerti. Ada salah kaprah di sini, jadi hentikan. Nggak usah berburu cula badak, kasihan badaknya. Kalau mau berburu, berburulah cinta. Dia jatuh. Badaknya sampai minder tuh sebelah. Tapi betul kan, ngapain? Karena kalau kita mau ngambil culanya, pasti badaknya itu pasti harus dibunuh. Ini ngapain? Jangan menyakiti. Itu kita harus melindungi badak. Kasihan loh. Iya, dan satu lagi katanya nih, bener nggak sih Pak, bahwa badaknya sendiri ini memang susah bereproduksi gitu ya. Betul. Jadi ya makin susah lagi untuk menjaga populasi. Seperti tadi dibilang, badak itu adalah satwa yang pemalu. Satwa pemalu dan satwa penyendiri. Dia tidak pernah bertemu dengan teman yang lain. Dia hanya berjalan sendiri terus, ketemu pada saat mereka sedang akan mengadakan Hubungan. PDKT pada saat. Kalau begitu aku lebih beruntung ya. Enggak melet-melet juga, baby. Nah, Gitu. apa yang dapat dilakukan WWF dan apa yang dilakukan seperti saya dan Kak Indra kan super sibuk gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk dapat membantu mencegah punahnya badak ini? Betul. Upaya untuk melestarikan badak ini bukan tanggung jawab institusi tertentu, bukan tanggung jawab kelompok tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Setuju. Oleh karena itu harus kita gerakkan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk melestarikan badak ini. Dukungan yang tulus tanpa pamrih untuk melestarikan badak. Kemarin sebagai contoh kita bersama-sama dengan Sinde mendorong perhatian, meningkatkan perhatian masyarakat, mengadakan lari di rumah badak sana, di rumahnya badak di Ujung Kulon. Wow. Lari 10 kilo. Run. Itu salah satu upaya untuk melibatkan teman-teman yang ada di kota ini yang tidak tinggal di dekat habitat badak untuk lebih memperhatikan badak. Iya sih. Itu salah satu upaya. Dan ini juga salah satu upaya dari Sinde juga untuk semakin meluaskan informasi tentang badak. Untuk itu dipilih logo badak ya Pak ya? Betul. Boleh diceritakan Pak Budi? Kita sejak perusahaan berdiri tahun 80, kita udah mulai riset, pikirkan merek apa yang kita pakaikan untuk larutan penyegar. Akhirnya kita putuskan, 80 saya daftar di POM, putuskan larutan penyegar cap badak. Cap badak. Ya, hingga saat ini. Wah. Kebetulan ya kita baru-baru ini setelah anak kita Joni bergabung di perusahaan, nah, dari internet ya ada WWF, wah, tergugah. Tim kita yang menggunakan, ya kita harus kerjasama. Mas Joni hebat loh, Mas Joni. Melestarikan badak. Apalagi saya dengar badak Indonesia yang di Ujung Kulon tinggal tidak sampai 50 ekor. Iya, Pak. Dan di Sumatera sepanjang ini tinggal tidak sampai 200 ekor. Dan Vietnam tahun yang lalu masih ada 2 ekor. Tahun ini udah musnah habis semuanya. Jangan sampai itu terjadi juga di Indonesia gitu. Kebetulan juga produk kami cap badak, larutan penjaga cap badak. Nah ini kita terusan harus mendukung penuh kerjasama dengan WWF. Ini terlihat jelas ya Kak, siapapun dapat melakukan dan juga menyebarluaskan informasi pentingnya menjaga populasi dari badak ini sendiri. Contohnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan dari Pak Budi. Terima kasih juga Mas Joni sudah mau mencari tahu dan mau tergugah dan mau turut serta. Sudah ke depan, kita nggak usah susah-susah lihat badak di Afrika jauh begitu. Iya, benar. Di Indonesia menciptakan supaya pariwisata mancadunia datang ke Indonesia, lihat badak Indonesia. Betul sekali. Dan menghimbau, bukan perusahaan Sinde Budi Sentosa saja, saya menghimbau perusahaan lain, rakyat Indonesia maupun semua mendukung
ya melestarikan badak Indonesia. Amin. Asik. Terima kasih banyak Bapak Anwar kehadirannya, Pak Budi, Mas Joni sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Dan bagi Anda sekali lagi di luar sana kami kembali informasikan, enggak loh, yang benar itu bukan cula badak yang bisa meningkatkan atau memperlihatkan kejantanan Anda, tapi dari hati Anda dan kesungguhan cinta Anda memperlihatkan kejantanan Anda. Iya, dan akan lebih jantan lagi kalau kita bisa menyebarkan awareness tentang pentingnya melestarikan badak di Indonesia. Ya, nggak mau dong kalau suatu saat nanti anak cucu kita cuma bisa nanya badak itu bentuknya kayak apa ya? Gambar aja nggak pernah lagi. lihat gitu kan, kasihan banget ya kan. Jadi harus kita lestarikan. Terima kasih buat WWF, terima kasih buat Sinde yang sudah juga bekerja sama dengan WWF untuk membentuk suatu awareness yang luar biasa buat masyarakat ya. Betul, semoga terima sukses. kasih. Betul sekali, dan terima kasih juga untuk Friends yang telah menyaksikan. Kini waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Friends setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Antv. Wow, keren. Bye friends. Mr. Johnny, aku badak Jawa dari Indonesia. Aku badak Jawa dari Indonesia. Baja-baja ku panggil namaku, hidupku tebal berjulang. Badak Jawa ku ingin ku ada, hidup ini tak lengkap tanpaku. Sayangi aku jangan. Baja ku panggil namaku, kulitku tebal berculang. Badak Jawa ku ingin ku ada, hidup ini tak lengkap tanpaku. Sayangi aku, jangan diburu, aku ingin hidup selamanya.